Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Laras Setianing Tias dari Universitas Islam Yusuf, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Di video kali ini aku lagi ada di salah satu tempat wisata yang cukup unik karena lokasinya ada di tengah kota, yaitu Hutan Kota Tangerang. Biasanya kalau kita dengar kata kota, pasti kebayangnya tuh kayak jalanan ramai, banyak kendaraan, terus gedung tinggi-tinggi. Tapi ternyata di Kota Tangerang ini masih ada ruang hijau seperti hutan kota ini. Hutan kota ini bisa menjadi pilihan wisata buat masyarakat yang pengen santai, refreshing, tapi nggak perlu pergi jauh atau nggak perlu ngeluarin biaya besar. Selain menjadi tempat rekreasi, hutan kota ini juga punya banyak manfaat lainnya, mulai dari lingkungan, sosial, sampai pariwisata. Makanya dari vlog ini aku pengen ngajak teman-teman buat kenal lebih dekat hutan kota Tangerang ini dan melihat potensinya sebagai wisata kota. Yuk kita lihat lebih dekat hutan kota Tangerang. Di area depan sini ada taman bermain yang biasanya dipakai anak-anak buat main. Jadi tempat ini bukan cuma buat jalan-jalan, tapi juga ramah buat keluarga. Dan di sini juga ada tempat parkir yang biayanya 5.000 per motor. Di bagian belakang ada aliran sungai yang bikin suasananya makin tenang. Biasanya orang datang ke sini buat duduk santai, mancing, atau sekedar menikmati pemandangan. Salah satu bagian favorit aku di hutan kota ini adalah jalur pejalan kaki seperti jembatan kayu ini. Kita bisa jalan sambil dikelilingi pepohonan yang rindang. Rasanya kayak lagi di hutan kecil, padahal sebenarnya masih di tengah kota. Di sini juga ada rumah burung yang memang disediakan sebagai habitat buatan. Tujuannya supaya burung-burung bisa tinggal dan berkembang biak dengan aman, tanpa harus terganggu oleh aktivitas manusia.
Terlihat juga banyak pengunjung yang datang bersama keluarga maupun teman. Ada yang duduk santai, ngobrol, bahkan anak-anak yang bermain. Ini menunjukkan kalau hutan kota Tangerang memang jadi ruang publik yang bisa dinikmati semua kalangan. Salah satu hal yang menarik, kawasan ini bebas asap rokok. Jadi aman dan nyaman buat keluarga, anak-anak, dan orang tua yang mau duduk santai tanpa bau rokok. Di sini juga aku menemukan informasi tentang Bendungan Sewan Mokerfart. Ternyata tempat ini bukan hanya sekedar wisata alam, tapi juga punya nilai sejarah. Bendung ini merupakan bagian dari sistem penghubung Sungai Cisadane dengan Kanal Mokerfart yang sudah ada sejak tahun 1878. Pada masanya, bendung ini berfungsi untuk mengalirkan air ke Batavia dan mencegah banjir. Keren banget ya, sebuah tempat wisata tapi juga menyimpan kisah penting dari masa lalu. Setelah membaca sejarahnya, aku lanjut jalan dan ternyata fasilitas di sini juga lengkap. Ada musola, panggung outdoor, toilet, sampai area santai. Jalannya pun rapi dan dikelilingi tanaman hijau yang bikin mata adem banget. Cocok buat jogging pagi, jalan santai, atau sekedar foto-foto estetik. Ini juga salah satu ikon kota Tangerang, yaitu jembatan yang ada di area pusat kota. Tempat ini sering banget jadi spot foto dan tempat orang nongkrong sore-sore karena pemandangannya bagus. Apalagi kalau malam lampunya nyala. Di sekitar jembatan juga ada area jalan yang rapi dan suasananya cukup hidup. Jadi seru banget buat jalan santai, cari makanan, atau sekedar menikmati angin sore. Pokoknya kalau main ke Tangerang, ini salah satu tempat yang wajib dikunjungi. Menariknya, di bagian tengah taman ini ada jembatan yang jadi penghubung sekaligus spot yang cukup nyaman untuk menikmati pemandangan taman. Kita lihat ini, jalanannya bagus banget buat jalan santai atau sekedar ngelilingin taman. Slow walk kayak gini tuh bikin kepala lebih tenang dan pikiran lebih fresh.
Nah, itu tadi gambaran hutan kota Tangerang sebagai salah satu potensi pariwisata yang ada di kota Tangerang. Hutan kota Tangerang ini bukan cuma tempat wisata, tapi juga punya peran penting untuk lingkungan, sosial, dan kehidupan masyarakat. Kalau tempat ini dijaga dan dirawat bersama-sama, pasti juga memberikan manfaat jangka panjang bagi kota dan generasi selanjutnya. Sebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab untuk menjaga kebersihan, tidak merusak fasilitas, dan ikut melestarikan ruang hijau yang ada di sekitar kita. Semoga lewat vlog ini teman-teman bisa lebih mengenal dan menghargai hutan kota Tangerang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.